Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang kafir. Banyak orang sekarang orang Islam yang membicarakan tentang kafir dan menuduh kafiran itu kepada orang lain. Baiklah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang arti dan makna kafir itu sendiri. Mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu kafir. Kafir itu bahasa Arab yang artinya menutup diri atau menolak. Dari kata kafara, baik itu kekufuran atau apapun di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ia menutup diri. Nah, ada persamaan kata dalam bahasa Inggris yaitu cover. Cover juga berfungsi sebagai penutup. Contohnya buku, ada cover, artinya berarti ada penutup. Ada yang menutup. Nah, kekufuran itu sendiri sebetulnya adalah bukan untuk menuduh orang lain, tapi untuk diri sendiri. Seperti yang sesungguhnya kekufuran itu 3 elemen kekufuran dalam diri, yaitu pikiran, hati, dan nafsu. Inilah bentuk kekufuran yang nyata yang ada di dalam diri kita. Ketiga elemen inilah yang selalu menjadi cover atau menutup. Kenapa ini selalu menutup? Karena Allah itu tidak bisa disentuh oleh pikiran, hati, dan nafsu. Allah tidak bisa disentuh oleh pikiran, hati, dan nafsu. Sehingga dalam ayatnya dijelaskan tapakur fi khalqillah wala tapakaru bidatillah. Jadi jangan berpikir ketika menghadapi dengan Tuhan. Bukan berarti tidak punya pikiran, nggak boleh punya pikiran, tapi pakailah rasa, pakailah essence. Pakai sense, sehingga kita akan memiliki yang namanya esensi diri. Nah, esensi ini adalah rasa. Allah itu tidak jumeneng dalam pikiran, dalam hati, apalagi dalam nafsu, tapi jumeneng dalam rasa yang kita rasakan. Nah, kekufuran ini terjadi disebabkan 3 hal: pikiran, hati, dan nafsu. Ketika pikiran, hati, dan nafsu diserahkan kepada Allah, maka di sanalah ruh akan terisi oleh din. Dan disitulah muncul Nur Muhammad, cahaya. Sehingga orang yang tersentuh kekuasaannya, maka dia akan memiliki yang disebut Bismillah. Kenapa dalam bismillah di sini tidak ada alif? Seharusnya banyak orang yang mengartikan bismillah ini adalah dengan nama Allah. Padahal kalau nama dalam bahasa Arab itu artinya ismi. Sedangkan di dalam bismi ini tidak ada alif, hilang alifnya. Kenapa? Karena ego, hati, nafsu, dan pikiran yang ada di diri sudah melebur menjadi satu dengan Ismaullah, satu dengan esensi Allah, sehingga menyatu dengan zatnya. Dan disinilah yang disebut tauhid, sehingga sifatnya akan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat yang maha kasih dan sayang terhadap sesama. Namun ketika dia tidak memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Sesama di sini bukan hanya se-Islam, sesama di sini bukan hanya seiman, sesama di sini hanya bukan segolongan, tapi sesama manusia, bahkan kepada binatang dan makhluk hidup, bahkan kepada alam dan benda, memiliki kasih sayang, maka artinya dia sudah menyatu Bismillah dengan isma Allah,
sehingga memiliki sifat Ar-Rahman dan Rahim. Artinya dia iman dan dia Islam tersentuh, karena Islamnya di sini maksudnya adalah berserah diri kepada Allah. Din, ruhnya itu sehingga membentuk din, sehingga diserahkan dinnya ini menjadi Islam, karena Islam itu bahasa Arab berserah diri kepada Allah. Nah, ketika kita masih menuduhkan kafir kepada orang lain, artinya jangan-jangan cahaya Allah yang akan masuk dalam diri kita itu justru tertolak. Karena masih ada pikiran kita, nafsu kita, dan hati kita yang masih menuduh kekufuran itu kepada orang lain. Padahal Al-Quran itu jelas bukan untuk orang lain. Bahkan Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu, yang pertama disampaikan apa? Iqra, bacalah. Lalu kemudian baca apa? Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah dirimu sendiri. Cukuplah untuk dirimu sendiri. Artinya membaca Quran, membaca ayat-ayat Allah, membaca kebenaran, membaca alam ini harus diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika kita menuduh kekufuran itu kepada orang lain, jangan-jangan karena diri kita sendiri yang tertutup pikiran, nafsu, dan hati. Munculnya penuduhan kafir, dolim, fasik kepada orang itu karena hati, pikiran, dan nafsu kita yang masih ego merasa paling benar. Padahal kedoliman terbesar di dunia ini adalah kesombongan, merasa benar, merasa seperti Firaun, ana rabbakumul a'la, aku yang paling benar dalam ketuhanan, sehingga menuduh kekufuran itu kepada orang lain. Artinya dirinya sendiri tertolak, artinya diri sendiri menutup diri karena pikirannya. Nah, kalau kita pengen seragam agar orang lain memiliki pemikiran yang sama seperti kita, lalu apa gunanya Allah menciptakan cabai, mentimun, hewan pun, bahkan dalam kelinci pun berbeda-beda jenis dan rasnya. Bahkan ayam pun berbeda-beda jenis dan rasnya. Cabai saja, itu satu jenis cabai itu beda-beda jenis dan rasnya. Nah, kalau seandainya Anda memaksakan orang lain agar memiliki pemikiran yang sama, ideologi yang sama dengan Anda, itu sama dengan memaksakan mentimun untuk tumbuh seperti cabai, atau memaksakan jambu air untuk tumbuh seperti rambutan. Atau sama saja ketika Anda menggunakan seragam SD, lalu bertemu dengan si emang tukang bubur di sekolah, lalu Anda memaksa si emang itu untuk memakai seragam yang sedang Anda pakai. Apa yang akan dilihat orang lain? Itu sama saja Anda menelanjangi diri Anda sendiri. Artinya persamaan idealisme, persamaan ideologi itu hanyalah keinginan manusia. Sedangkan keinginan Allah adalah perbedaan itu rahmat bagi alam semesta. Dan aku sengaja menciptakan perbedaan. Ada cabai, ada mentimun, ada tomat, ada durian, ada anjing, ada kucing, ada kulit hitam, ada kulit putih, kuning, dan lain sebagainya. Itu sengaja Allah menciptakan agar dalam perbedaan ini terjadi harmonisasi. Coba kalau seandainya musik, misalnya biola aja, terus bass aja, gitar aja, terus kuncinya cuman itu aja, A aja semuanya, itu tidak akan menjadi harmonisasi musik yang indah. Tapi karena drum, biola itu dimainkan walaupun berbeda alat, dimainkan bersama dalam harmonisasi, artinya berbeda tetap menjadi harmonis. Ini semua harus sama, kentukannya harus sama, musiknya harus sama, alatnya harus sama. Lah ini bagaimana hidup di dunia ini? Bahwa kita ini hidup bukan kita mengatur Tuhan, bukan kita yang manajer Tuhan, tapi kita yang diatur sama Tuhan. Kalau Anda mempersamakan ideologi manusia semua harus sama, itu sama dengan Anda mengatur orang lain dan Anda memposisikan diri Anda sebagai Tuhan, memanajeri Tuhan. Nah, kalau seandainya kita memposisikan diri sebagai hamba Allah dengan berserah diri kepada Allah, dinnya diserahkan, ruhnya sehingga menjadi nur,
apabila tersentuh cahayanya akan menjadi Nur Muhammad, itu akan memiliki kasih. Karena dia menyatu dengan zatnya, menyatu dengan kekuasaannya, sehingga dia memiliki sifat Rahman dan Rahim. Tapi ketika dia tidak memiliki sifat dan Rahman dan Rahim, ada benci, dendam, marah kepada orang lain, menyebut kufur kepada orang lain, artinya dia tidak tersentuh. Sedangkan sifat orang yang tersentuh cahaya Allah akan memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan Nabi Muhammad pun itu melindungi orang kafir jinni, bahkan memberi makan tiap hari di pasar kepada Yahudi yang sering kali mencelanya. Bagaimana itu dilakukan? Karena dia dalam dirinya tersentuh oleh cahaya ilahi yang akhirnya memiliki sifat Rahman dan Rahim tanpa pandang bulu, tanpa pandang seagama atau tidak, tanpa pandang seiman atau tidak. Itu disebabkan karena din atau jiwa yang ada di dalam dirinya diislamkan kepada Allah. Jadi Islam itu hanya kepada Allah. Jangan Islam kepada agama, jangan Islam kepada ulama atau ahli kitab. Bahkan Rasul pun melarang dirinya dikultuskan. La tatahiduni wal malaikatu. Jangan kau kultuskan aku, kata Nabi Muhammad. Jangan kau kultuskan malaikat. Ini ketika ada ahli kitab yang menyuruh mengkultuskannya, itu sudah jauh. Bahkan dalam ayat Quran dijelaskan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Jadi kebanyakan orang kafir itu ahli kitab. Mereka hanya pintar untuk menuduh orang lain, tapi dia tidak lupa dirinya. Bahkan ketika menuduh orang lain kekufuran kepada orang lain, artinya dirinya sendiri tertutup. Karena pikirannya, hatinya, dan nafsunya merasa paling benar. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Makna kufur yang sungguhnya bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sendiri sebelum menghisab orang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.